Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmatnya akhirnya kami semua dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada para dosen pengampu, Bapak Dr. Retnat Nandi, MT MSc, dan Ibu Zahra Sita Iskandar, ST MPWK atas segala ilmu pengetahuan berharga yang telah diberikan selama perkuliahan. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil praktikum kami, perencanaan wilayah integrasi arsitektur vernakular dalam perencanaan permukiman berbasis eco-village di kawasan adat Baduy. Sebelum kami masuk ke dalam tahap hasil dan pembahasan, izinkan kami untuk menjelaskan sedikit terkait apa yang melatar belakangi praktikum kali ini. Kepada saudari Salsa kami persilakan. Terima kasih saudari. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana dari praktikum kita. Nah, pernah nggak kalian memperhatikan bagaimana nenek moyang kita membangun rumah? Mereka tidak sembarangan untuk membangun rumah dari tata ruangnya ataupun polanya. Nah, setiap keputusan dari bagaimana arah rumah, bagaimana atapnya, bagaimana bentuknya, bagaimana ruang-ruangannya, mereka setiap itu pun tidak sembarangan seperti itu. Pola di sini ada bentuk hunian tradisional, ada citra, ada kondisi. Nah, pola ruang atau rumah pun mereka tidak sembarangan juga memilihnya, memperhatikan bagaimana iklim, bagaimana suasana lingkungannya, bagaimana bentuk ruangannya atau bagaimana bentuk lingkungan pun mereka memperhatikan itu. Nah, itu pun sudah disebut teori arsitektur vernakular seperti itu. Nah, arsitektur vernakular itu menjelaskan bahwa bentuk dan susunan ruang dalam bangunan tradisional bukanlah kebetulan, dan bangunan tradisional muncul sebagai jawaban langsung terhadap tantangan lingkungan seperti iklim, seperti bentuk lahan maupun suasana lingkungan tersebut seperti itu. Boleh selanjutnya kita alihkan kepada Alfi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tujuan dan juga rumusan masalah yang sedikit menjadi acuan gitu ya dalam melaksanakan praktikum ini. Tujuannya itu yang pertama pastinya menganalisis pola tata letak permukiman serta bentuk arsitektur rumah adat Baduy di Desa Kanekes sebagai cerminan dari hubungan antara budaya, ruang dan juga lingkungan alam. Selanjutnya, yang kedua itu adalah mengkaji arsitektur vernakular Baduy melalui penggunaan material lokal dan prinsip konstruksi adat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan hunian masyarakat Baduy. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah merumuskan model dan panduan desain permukiman ekologis berbasis arsitektur vernakular Baduy sebagai referensi pengembangan hunian rumah lingkungan yang berkelanjutan. Maka dari itu nantinya di slide terakhir juga kami akan memberikan saran-saran yang sekiranya dapat membangun untuk permukiman Baduy agar terlihat lebih nyaman gitu. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana pola tata letak permukiman dan bentuk rumah adat pada masyarakat suku Baduy di Desa Kanekes. Kedua, bagaimana karakteristik arsitektur vernakular dalam rumah adat suku Baduy jika ditinjau dari penggunaan material lokal dan prinsip tata aturan adat. Terakhir, bagaimana konsep permukiman ekologis dapat diterapkan berdasarkan desain arsitektur vernakular untuk hunian suku Baduy yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk bagian metode akan dijelaskan oleh rekan saya, Aura. Oke, baik, selanjutnya bagian metode. Nah, praktikum lapangan sendiri dilaksanakan pada tanggal 10 November sampai dengan 12 November 2025 di Desa Kanekes, Kampung Adat Baduy. Nah, adapun metode yang digunakan dalam praktikum ini yaitu studi literatur yang dilakukan sebelum dan setelah praktikum. Kemudian observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat praktikum. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung arsitektur vernakular di Baduy dan mewawancara masyarakat Baduy tersebut. Kemudian dilakukan juga pengukuran menggunakan meteran itu untuk mengetahui luasan rumah dari masyarakat Baduy untuk visualisasi selanjutnya.
Nah, alat dan bahan yang digunakan saat praktikum itu ada pertama handphone, kemudian veteran, selanjutnya adalah agenda maps, kemudian software SketchUp untuk visualisasi rumah babinya, kemudian ada instrumen lapangan yang digunakan saat wawancara, kemudian buku catatan. Selanjutnya akan dibahas oleh Ami. Nah, di sini kita akan bahas mengenai gimana sih desain 2 dimensi dan 3 dimensi sebelum adanya sustainable atau rekomendasi gitu dari kelompok ini. Pada peta tersebut menyampaikan desain 2 dimensi dari rumah suku Baduy, dan kita mengambilnya itu dari rumah dari suku Baduy luar. Biasanya dari panjang rumah itu sekitar 10 sampai 15 meter dengan lebar sekitar 5 sampai 6 meter dan tinggi atap itu sekitar 3 sampai 4 meter. Umumnya atap sendiri itu terbuat dari daun kirai gitu. Daun kirai sendiri itu biasanya setiap 3 sampai 5 tahun itu selalu diganti, dan pelapisnya juga sekitar 2 sampai 5 lapis daun kirai. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan desain 3 dimensi sebelum adanya rekomendasi dari yang kita lakukan. Pada tapak depan itu biasanya terdapat hanya satu pintu. Namun jika kita melihat ke belakangnya itu ada sekitar 1 sampai 3 pintu yang biasanya kita temukan di desa Baduy luar gitu. Serta pada tapak samping juga bisa dilihat ya bahwa umumnya pada rumah Baduy sendiri itu terdapat rumah panggung gitu dengan bawahnya sebagai tumpuan batu, lalu baru sebagai tiang sebagai penyangganya. Selain itu ada kita juga menampilkan 3 dimensi dari lumbung padi. Lumbung padi sendiri itu sebagai tempat kita dari warga Baduy sendiri itu menyimpan hasil panen mereka agar bisa jika suatu saat nanti terjadi paceklik atau biasanya perubahan iklim ataupun pangan yang tidak menentu gitu, dari warga Baduy mempunyai stok makanan yang berlimpah agar bisa dimanfaatkan saat masa-masa yang urgent atau dibutuhkan nantinya. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nadia. Oke, selanjutnya terkait tata pemukiman ekologis gitu ya. Ekologis sendiri itu mempunyai prinsip yang mana kita tuh perlu menyeimbangi antara aktivitas manusia dengan kelestarian alam. Nah, mungkin bisa dilihat gitu ya pada tata letak pemukiman ekologis itu sendiri yang ada di Desa Kanekes. Terlihat bahwasannya lahan yang tidak terbangun itu lebih banyak daripada lahan yang terbangun. Namun di sini lahan terbangun itu cenderung lebih banyak pada standar sungai, yang mana itu tuh tidak sesuai gitu ya terhadap peraturan yang ada gitu, karena bagaimanapun pemukiman itu harus dibangun jauh gitu dari standar sungai. Nah, mungkin selanjutnya terkait tata aturan rumah Baduy luar yang akan dijelaskan oleh Kak. Nah, selanjutnya terkait dengan aturan adat gitu ya, karena kan ini dari Baduy sendiri sudah jelas itu merupakan kampung adat, yang mana kampung adat pasti tentunya memiliki aturan-aturan adatnya tersendiri. Nah, berikut adalah untuk tata aturan rumah adat yang ada di Baduy luar. Yang pertama itu setiap orangnya tidak boleh memiliki 2 rumah di kampung yang berbeda. Jadi misalkan ada orang yang sudah mempunyai rumah, contoh di kampung Marengok, dan maka untuk itu selanjutnya dia juga tidak boleh memiliki rumah di kampung Balimbing. Tapi apabila dia memiliki 2 rumah dalam kampung yang sama, itu masih diperbolehkan. Nah, kemudian pembangunan rumah di Baduy biasanya dilakukan pada bulan Mei dan bulan Juni. Nah, hal ini merupakan sebuah siklus gitu setiap tahun. Dan tidak hanya pembangunan rumah, tapi juga seperti perbaikan dan lain sebagainya biasanya dilakukan di rentang waktu tersebut. Yang ketiga, pada kondisi rumah di suku Baduy luar, tata letak rumah meliputi teras, tempat tidur, dapur, taroso, jendela, dan juga pintu luar. Itu sebagai acuan sebagai dasar rumah saja. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan tiang, yang mana untuk dari Baduy luar ini tidak peraturan sendiri tidak terlalu mengekang gitu. Jadi seperti penggunaan paku dan lain sebagainya masih sangat diperbolehkan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah aturan lainnya, antara pintu depan dan pintu dapur harus searah. Nah, ini ada terdapat filosofi tersendiri gitu ya bagi masyarakat Baduy sendiri terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian ada beberapa aturan tambahan gitu ya, karena seiring dengan berjalannya waktu juga Baduy ini juga terdampak oleh modernisasi yang ada.
Yang mana hal tersebut mengakibatkan ada dua pola dalam rumah adat Baduy. Yang pertama itu ada yang memiliki motif dan juga ada yang tidak. Nah, yang memiliki motif ini sebenarnya motif tersebut tidak ada arti khusus gitu ya, hanya sebagai bentuk modernisasi. Dan juga rumah-rumah yang memiliki motif biasanya ditemukan di sekitaran jalan utama yang ada di kampung adat Baduy. Nah, sedangkan apabila melipir sedikit gitu ya dari jalan utama, maka akan ditemukan rumah adat yang benar-benar masih sebutannya mungkin masih murni seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk aturan adat di rumah Baduy luar. Selanjutnya untuk aturan adat di rumah Baduy dalam akan dijelaskan oleh Zaidan. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa aturan yang ada di rumah Baduy dalam. Karena terdapat beberapa perbedaan biasanya terkait aturan ini yang membedakan antara Baduy dalam dan Baduy luar. Untuk yang pertama itu biasanya rumah ketua adat ataupun yang dikenal itu puun biasanya memiliki konsep yang lebih tinggi ataupun sedikit terpisah dari bangunan rumah warga Baduy dalam lainnya. Lalu yang selanjutnya itu pembangunannya juga seperti pembangunan rumah dan lain-lain itu harus memiliki izin dari PUN terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan. Dan biasanya itu tuh mencakup seperti lokasi, lalu si bulan pembangunannya dan juga lama pembangunannya berapa bulan. Biasanya itu sudah ditentukan langsung pada saat izin ke PUN. Lalu yang selanjutnya itu dalam proses pembangunan rumah di Baduy dalam, biasanya warga di sana itu tidak merubah ataupun tidak meratakan si tanah yang akan menjadi bangunannya, tapi lebih memilih untuk menyesuaikan si panggung-panggungnya itu ataupun si penyangga-penyangga si bambu-bambunya itu agar mengikuti si kontur tanahnya, jadi tidak merusak tanah. Lalu yang selanjutnya ada aturan adat yang mengikat yang berbunyi panjang ulah dipotong, pendek ulah disambung, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu yaitu panjang tidak boleh disambung, panjang tidak boleh dipotong dan pendek tidak boleh disambung. Lalu untuk yang selanjutnya itu yang membedakan rumah Baduy luar dan Baduy dalam itu dalam pembangunannya, kalau di Baduy dalam itu tidak menggunakan pagu sama sekali pada saat proses penyatuan si penyangga-penyangganya. Kalau di Baduy dalam tuh lebih biasanya memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Contohnya seperti tali rotan biasanya yang digunakan di rumah Baduy dalam. Lalu untuk di Baduy dalam sendiri berbeda dengan di Baduy luar. Kalau di Baduy dalam itu tidak terdapat kamar mandi ataupun WC. Jadi semua dilakukan di sungai. Kegiatan mandi ataupun membuang air besar dan kecil itu dilakukan di sana. Lalu yang terakhir itu seperti tata letak itu sebenarnya tidak jauh beda dengan di Baduy luar. Yang membedakan hanya pada di jendela dan juga di pintu. Kalau di Baduy luar kan terdapat jendela, kalau di Baduy dalam itu tidak boleh terdapat jendela dan juga pintunya cuma ada satu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maki. Dipersilakan. Baik, dan selanjutnya kita masuk ke dalam tahap rekomendasi. Jadi tadi yang sebelumnya itu adalah gambaran bagaimana kita melihat kondisi langsung di lapangan. Maka dari itu kami melakukan rekomendasi karena dari rumah-rumah yang ada di sana, dari pola pemukiman yang ada di sana, mungkin kita sesuaikan lagi dengan teori-teori yang ada. Kemudian rekomendasi yang kita berikan diharapkan bisa diterapkan khususnya di Baduy luar demi kenyamanan para warga yang menghuni rumah-rumah tersebut. Kita akan fokus ke dalam desain rumah ramah lingkungan suku Baduy. Jadi untuk desainnya denahnya itu sama, ada dapur, ada tepas, ada sosorot. Namun ketika kami datang ke sana, rumahnya memang terlihat gelap dalamnya. Maka dari itu nanti kita akan memberikan rekomendasi agar cahaya-cahaya dari luar seperti cahaya matahari itu dapat masuk menggunakan atapnya itu mungkin bisa menggunakan kaca atau dan sebagainya. Namun yang kita perlu perhatikan di sini adalah meningkatnya jumlah wisatawan yang datang khususnya ke Baduy luar. Maka dari itu di desain rumah ramah lingkungan ini kami menyarankan untuk membuat tempat sampah di setiap rumah ini demi menjaga kebersihan dari kampung-kampung yang ada di Baduy sana. Kemudian selain tempat sampah ada juga insinerator di bagian belakang. Ini berguna untuk membakar sampah. Jadi sampah yang banyak tersebut bisa dibakar dan tidak menimbulkan asap yang banyak sehingga
limbahnya pun semakin sedikit. Jadi sampah-sampah yang kian banyak dengan meningkatnya jumlah wisatawan dapat diolah, dibakar dengan ramah lingkungan dengan menggunakan insinerator. Kemudian ada juga kamar mandi. Di sana ada beberapa rumah yang memang mempunyai kamar mandi dan ada juga yang tidak karena memang masih bagian dari aturan. Jadi kamar mandinya ini harus mempunyai sistem drainase yang baik sehingga limbah-limbah dari kamar mandi ini tidak mencemari lingkungan. Maka dari itu, selain kamar mandi, kami juga menyarankan untuk membuat septic tanknya untuk membuang limbah-limbah dari kamar mandi tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Sistem drainase yang baik ini juga berfungsi untuk menjaga sungai yang ada karena permukiman di sana cenderung mendekati sungai. Maka dari itu limbahnya sebisa mungkin tidak dibuang ke sungai karena sungai ini menjadi sumber kehidupan para warga di sana untuk mencuci, masak maupun membersihkan diri. Untuk yang selanjutnya model 3D akan kami tampilkan yang akan disampaikan oleh rekan saya Ahdan Tio. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi ataupun model dari rekomendasi yang sudah disebutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ke video. Jadi video sendiri menampilkan rumah Baduy yang memang pada awalnya kita memodelkan seperti rumah Baduy pada umumnya. Namun ini Baduy luar. Namun di video sendiri ini terlihat ada beberapa inovasi yang sudah kita buat karena tujuannya praktikum ini adalah untuk eco village. Nah, rekomendasi sendiri adalah adanya kaca ataupun jendela di atap rumah sendiri. Meskipun atap rumah terbuat dari kirai, tapi bisa beberapa material diganti dengan kaca untuk membuat si rumah sendiri bisa memiliki cahaya pada siang hari karena memang kita sudah merasakan tinggal di situ pada beberapa malam dan itu pun pada siang hari tetap gelap. Nah, untuk malam hari sendiri mereka sudah memiliki inovasi yaitu dengan panel surya yang mana memiliki lampu yang untuk malam hari. Nah, selain jendela, kita bisa lihat di sini ada beberapa pintu di belakang dan juga ada beberapa jendela untuk mereka memasak. Nah, hubungannya apa? Ketika mereka memasak kan menggunakan hau istilahnya, menggunakan hau ataupun kompor tradisional. Nah, itu pun timbul asap dan memang membutuhkan jendela untuk sirkulasi udara. Selanjutnya adalah modeling dari lumbung. Dan memang lumbung kita tidak melakukan inovasi apapun karena memang itu dicukupkan untuk menyimpan makanan dan memang masih cukup efektif. Namun untuk rumah memiliki perubahan di mana kaca dan juga jendela. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dijelaskan oleh rekan saya Hasna. Silakan. Nah, dari penjelasan teman-teman bisa dapat disimpulkan permukiman masyarakat Baduy di Desa Kanekes menunjukkan bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui keselarasan antara arsitektur tradisional, nilai budaya, dan pelestarian lingkungan. Meskipun menghadapi tekanan modernasi dan pariwisata, prinsip-prinsip yang mereka terapkan memberikan pembelajaran berharga bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang menghormati kearifan lokal dan ekosistem alam. Integrasi arsitektur vernakular dalam perencanaan pemukiman berbasis eco village di kawasan adat Baduy menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui pemahaman mendalam terhadap keterkaitan dalam nilai budaya lokal, kondisi ekologis, dan tata ruang wilayah. Selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Alwi. Setelah tadi kita semua perhatikan terkait infrastruktur apapun bangunan bangunan yang ada di Baduy, di sini ada beberapa saran dari kami. Yang pertama itu seperti yang tadi kita jelaskan bahwa memang pada siang hari itu pencahayaan di rumah adat Baduy itu sangat minim gitu, baik itu dari pintunya atau di jalannya itu sangat minim. Maka dari itu kami menyarankan untuk membuat jendela gitu ya pada atap dan apabila mungkin kan bahannya itu menggunakan bahan material polikarbonat agar nantinya cahaya alami dari matahari langsung masuk ke rumah dan dapat memberikan cahaya gitu yang cukup untuk rumah-rumah tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pelestarian dan dokumentasi arsitektur vernakular melalui keterlibatan generasi muda dalam pembelajaran teknik bangunan tradisional, pembuatan database digital, serta pemantauan perubahan permukiman menggunakan teknologi GIS. Lalu yang terakhir adalah replikasi model Eco Village Baduy sebagai referensi perencanaan permukiman berkelanjutan bagi komunitas adat lain di Indonesia dengan penyesuaian konteks budaya lokal dan integrasi dalam kurikulum pendidikan perencanaan wilayah.
Selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi karena sebagian besar praktikum kami dilakukan dengan cara ground check lalu wawancara, maka dari itu kebanyakan dokumentasi ini ada wawancara lalu mengukur tinggi rumah dan juga panjang rumah menggunakan meteran. Selanjutnya ada beberapa referensi yang kami gunakan. Ya, sekiranya itu saja dapat kami sampaikan. Tadi kita sudah belajar banyak gitu ya terkait hasil dari praktikum yang telah kami laksanakan, mulai dari aturan adat, lalu hasil sketsa dan lain sebagainya. Dari sini juga kami dapat mengetahui gitu ya bahwa rumah-rumah adat di Baduy ini memang semuanya itu tidak asal dibuat, tapi juga ada beberapa peraturan adat yang mengikat. Dari kelompok 4, izin pamit undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.